Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Kita berjumpa lagi dalam program Santapan Rohani GKI Banyuwangi. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 November 2020. Bapak Ibu dan Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Raja yang Menggembalakan. Firman Tuhan yang mendasari perenungan tema kita diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita membuka bagian Alkitab kita dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya
juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan lalu memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari Minggu ini kita merayakan Minggu Kristus Raja. Dalam minggu ini biasanya ditandai dengan minggu terakhir, sebagai minggu terakhir dalam tahun liturgi. Kalau tahun ini kita menjalani atau menggunakan tahun liturgi A, maka nanti setelah Advent kita akan menggunakan tahun liturgi B. Dan hari Minggu ini adalah hari Minggu terakhir dalam suatu tahun liturgi. Oleh sebab itu, pada minggu yang terakhir ini kita akan bersama-sama menghayati tema Raja yang menggembalakan. Dalam Minggu Kristus Raja, kita akan menghayati tema Raja yang menggembalakan. Kita bersama-sama diajak untuk menyadari bahwa Raja yang datang itu, yang menggembalakan itu, akan menegakkan keadilan. Tapi keadilan yang ditegakkan oleh Raja yang akan datang itu berbeda. Bukan seperti biasanya. Kalau biasanya keadilan itu kan selalu dikaitkan dengan aturan yang ada. Lalu siapa orang yang melakukan aturan, maka ia dianggap sebagai yang benar. Yang tidak melakukan aturan, maka ia dianggap sebagai yang salah. Begitu kan kita biasa memahaminya. Tapi pada hari ini Raja yang akan datang itu, yang menegakkan keadilan itu, mengajak kita atau memberitahukan kita bahwa ada hal lain yang harus dilakukan. Bukan sekedar aturan yang ada dan kita melakukannya. Bukan sekedar kita dianggap benar karena kita melakukan hal-hal yang tertulis di dalam aturan. Tetapi melalui Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46, kita diajak untuk melihat bahwa ada hal lain yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Di dalam Injil Matius, kita menemukan judul perikop yang diberikan oleh LAI, penghakiman terakhir. Di dalam teks yang kita baca, kita melihat bagaimana Raja, anak manusia itu datang untuk menghakimi. Ia memisahkan seorang dari seorang yang lain. Ia memisahkan orang-orang benar ada di sebelah kanannya dan orang-orang yang tidak benar atau yang dikatakan terkutuk ada di sebelah kirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat bagaimana Raja yang akan datang itu memisahkan orang dan menyatakan kepada orang-orang yang ada di sebelah kanannya bahwa mereka adalah orang-orang yang akan menerima, yang diberkati dan akan menerima kerajaan yang telah disediakan bagi mereka. Alasannya sederhana, dikatakan di dalam ayat yang ke-35 dan ke-36. Sebab ketika Raja ini, ketika Tuhan datang, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka kita bisa melihat respon dari orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang menerima kerajaan yang telah disediakan itu. Respon mereka, kalau saya boleh mengatakannya, cukup kaget dan bertanya-tanya. Di dalam ayat yang ke-37
sampai dengan ayat yang ke-39 kita bisa menemukan kata, bila manakah Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau? Bila manakah kami melihat Engkau lapar? Kami melihat Engkau haus. Dalam ayat ke-37, bila manakah kami melihat Engkau seorang asing? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara? Ayat 38 dan 39. Lalu kami menolong Engkau, memberi apa yang Engkau butuhkan. Kapan? Bila manakah? Kapan Tuhan kami melihat semuanya itu? Lalu raja itu atau Tuhan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di dalam bagian ini kita diajak untuk memahami begini, bahwa Tuhan, kita mungkin tidak bisa, atau umat yang dipisahkan yang ada di sebelah kanan itu tidak melihat Tuhan secara langsung. Oleh sebab itu mereka bertanya, bila mana, kapan Tuhan kami melihat Engkau? Melihat Engkau lapar, haus, sakit sebagai seorang asing dan di dalam penjara. Kapan Tuhan kami melihat itu? Tapi Tuhan mengatakan, ketika Engkau menolong orang lain, itulah kamu sedang melihat aku. Kamu sedang menolong aku. Demikianlah Tuhan mengatakan. Dan itulah alasan maka orang-orang yang ada di sebelah kanannya dikatakan sebagai orang-orang yang diberkati oleh Bapakku dan yang menerima kerajaan yang telah disediakan. Lalu kepada orang-orang yang ada di sebelah kiri yang dikatakan sebagai orang-orang yang terkutuk, raja yang datang itu juga mengatakan alasan kenapa mereka dikatakan sebagai orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang mendapatkan justru hukuman. Raja itu, Tuhan, mengatakan kepada mereka, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Dan respon yang sama juga dikatakan oleh mereka yang dikatakan sebagai orang-orang terkutuk dan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka juga mengatakan di dalam ayat yang ke-44. Mereka mengatakan, Tuhan, bila manakah, kapan kami melihat Engkau lapar, haus, sebagai orang asing, telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau. Kapan Tuhan kami melihat itu? Kami tidak melihat Tuhan. Lalu di dalam ayat 45, raja itu, Tuhan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Artinya kepada semua orang yang dipisahkan di kanan ataupun di kiri, Tuhan mengatakan hal yang sama. Bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan secara langsung. Tapi apa yang ia lakukan untuk sesamanya, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan, disitulah orang-orang ini, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Tuhan yang hadir, Tuhan yang datang, yang menegakkan keadilan itu, mengajak setiap kita, semua orang, jangan hanya melakukan aturan yang ada, tapi perhatikanlah sesamamu. Perhatikanlah orang-orang yang ada di sekitarmu. Orang-orang yang ada di sekitar kita.
itulah keadilan yang ditegakkan oleh Tuhan atau Raja yang akan datang itu. Yaitu keadilan untuk sesama, untuk semua orang. Perhatikanlah, karena dengan peduli, dengan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita sedang menyebarkan atau menegakkan keadilan untuk semua orang, agar dapat merasakan berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika hari ini kita diajak untuk menghayati tema Raja yang Menggembalakan, maka setiap kita diajak bahwa Tuhan Raja yang akan datang itu mengajak kita untuk peduli, untuk memperhatikan, melakukan sesuatu kepada sesama kita. Karena dengan memperhatikan, melakukan sesuatu, Raja yang akan datang itu menggembalakan kita, membimbing kita untuk menegakkan keadilan di sini, di tempat kita hidup ini. Tuhan mau kasih dan penyertaannya dirasakan oleh semua orang. Tuhan mau kita melakukannya untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk tidak pilih-pilih. Kita diajak untuk melakukan kepada sesama kita. Apa yang kita lakukan kepada sesama kita? Ternyata melalui firman Tuhan, kita mengetahui bahwa kita juga sedang melakukannya untuk Tuhan. Raja yang menggembalakan, Raja yang membimbing kita untuk peduli dan menebar kasih kepada sesama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melakukan semuanya itu. Mari kita peduli kepada sesama kita yang membutuhkan, yang dianggap tidak ada oleh banyak orang, yang dianggap paling hina. Mari kita melakukan sesuatu untuk mereka. Karena ketika kita melakukan sesuatu untuk mereka, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa kami Engkau ajak untuk peduli pada sesama kami. Kami Engkau ajak untuk melakukan sesuatu kepada sesama kami. Pimpinlah kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukan itu semua di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah firman Tuhan. Mari bersama-sama kita merenungkannya di dalam kehidupan kita dan kita melakukannya apa yang baik pada sesama kita. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.